Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Febria Putri, NIM 1814080077. Baiklah, saya akan membahas materi yang kelima, bab yang kelima, yaitu termodinamika dalam tubuh makhluk hidup. Yang pertama, proses metabolisme manusia. Metabolisme adalah sebuah proses berkelanjutan yang terjadi di dalam tubuh yang membuat tubuh menjadi hidup dan fungsi organ-organ di dalamnya pun menjadi normal. Proses ini dilakukan dengan cara menghancurkan nutrisi dari makanan yang dikonsumsi dan mengubahnya menjadi energi sehingga dapat digunakan untuk membangun dan memperbaiki tubuh. Proses metabolisme terbagi tiga bagian. Yang pertama, metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Secara umum, dalam proses metabolisme efisiensi, perubahan makanan menjadi energi hanya sekitar 85%, sedangkan sisanya dikendalikan oleh tubuh sebagai kelebihan kalori dan akan disimpan dalam sel lemak putih sebagai lemak tubuh atau digunakan untuk membakar kalori dalam sel lemak. Ini adalah metabolisme bahan makanan. Yang kedua, menguraikan hukum satu termodinamika dalam sistem biologi. Hukum satu termodinamika berbunyi bahwa energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, akan tetapi hanya berubah bentuk. Energi potensial yang terkandung dalam glukosa tidak dapat dihancurkan oleh sel makanan berubah menjadi energi kinetik untuk pertumbuhan sel itu sendiri. Energi dapat didistribusikan dalam sel atau di antara sel dengan lingkungan. Dari peristiwa ceta yang memakan hasil buruan, ceta tersebut mendapatkan satu energi. Energi didapat ceta digunakan untuk bergerak dan berlari. Transfer energi dari buruan yang didapat ceta dibakar dalam tubuh ceta menghasilkan energi plus H2O plus CO2. Yang ketiga, menguraikan hukum 2 termodinamika dalam sistem biologi. Hukum 2 termodinamika menyatakan bahwa semua reaksi transformasi energi yang terjadi akan mengalami peristiwa kehilangan sebagian energinya dalam bentuk yang panas. Saat berolahraga, gerakan otot menjadi secara terus-menerus akan meningkatkan suhu tubuh. Setiap perpindahan energi atau transformasi meningkatkan gangguan entropi dalam alam sistem. Termodinamika dalam sistem biologi dapat disebut dengan bioenergetika. Ilmu pengetahuan mengenai perubahan energi yang menyertai reaksi biokimia yang bersangkut paut dengan kehidupan, yaitu memperoleh energi, penangkapan energi, pemanfaatan energi, dan perubahan selama metabolisme. Ini adalah hukum termodinamika 2. Contoh proses yang spontan. Yang keempat, konsep energi bebas Gibbs pada organisme. Energi bebas Gibbs adalah salah satu fungsi termodinamika yang paling penting untuk berkarakterisasi suatu sistem. Gibbs, fungsi termodinamika utama, berpotensi pada produk diuraikan secara rinci dengan kualitas fisika bertalian dengan biologi. Konsep energi yang dikembangkan dan diterapkan pada rentang yang luas pada topik biologi dan biokimia bertujuan untuk memberikan pemahaman yang baik tentang ilmu fisika. Sebagai fungsi, energi bebas pada suhu dan tekanan yang tetap. Masih banyak lagi hubungan keterkaitan atau ketergantungan antara fungsi-fungsi termodinamika yang dapat diturunkan lewat kalkulus berdasarkan pada dua hukum alam yang sudah disebutkan. Selanjutnya yaitu termoregulasi pada tubuh manusia.
Termoregulasi manusia berpusat pada hipotalamus. Anterior terdapat 3 komponen pengatur atau penyusun sistem pengatur panas, yaitu termoreseptor, hipotalamus, dan saraf eferen. Serta termoregulasi dapat menjaga suhu tubuhnya pada suhu tertentu yang konstan, biasanya lebih tinggi dibandingkan lingkungan sekitarnya. Mekanisme pengaturan suhu tubuh merupakan penggabungan fungsi dari organ-organ tubuh yang saling berhubungan. Selanjutnya, termoregulasi tubuh pada hewan yang berhibernasi. Dalam termoregulasi dikenal dengan hewan berdarah dingin dan hewan berdarah panas. Hewan yang mampu mempertahankan suhu tubuhnya disebut dengan homeoterm, sedangkan yang tidak mampu mempertahankan suhu tubuhnya disebut dengan piokiloterm. Ini contoh hewan pada endoterm: anjing, kerbau, penguin hidup. Dan ini hewan eksoterm: buaya dan katak saat bersembunyi di balik batu. Yang ketujuh, aliran energi dalam sistem biologi di alam. Aliran energi merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk lainnya, dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen konsumen primer herbivora, ke konsumen tingkat tinggi karnivora, sampai ke saproba. Energi mengalir melalui ekosistem yang dipasok dari luar sebagai energi sinar matahari dan akhirnya hilang kembali dilepas sebagai panas dan dalam proses respirasi. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.